Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ananda dengan NIM 220305502023 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perawatan dan pengobatan serta tata laksana gizi buruk pada balita. Selanjutnya, apa sih gizi buruk itu? Jadi, gizi buruk adalah keadaan yang terjadi pada anak apabila berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badannya itu di bawah -3 standar deviasi, memiliki edema minimal pada kedua punggung kaki, serta memiliki lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm. Selanjutnya, mari kita membahas 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Fase yang pertama adalah fase stabilisasi. Fase ini berlangsung selama 1-2 hari. Pada fase ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti pernapasan dan suhu, mencatat tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, serta berat badan. Yang kedua, ada fase transisi. Nah, fase ini adalah masa peralihan dari fase stabilisasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada tubuh beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang meningkat. Fase yang ketiga adalah fase rehabilitasi. Nah, fase ini adalah fase pemberian makanan tumbuh kejar dengan memberikan energi sebanyak 150-229 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF atau yang sering kita sebut dengan susu formula. Fase ini umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan dari fase ini dinilai dari kenaikan berat badan setelah pemberian F100 dan RUTF. Selanjutnya adalah fase tindak lanjut. Fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga serta pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Langkah yang pertama adalah mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Hipoglikemia adalah keadaan di mana kadar gula darah kurang dari 54 mg per desiliter. Adapun cara penanganannya adalah dengan memberikan 50 ml larutan glukosa atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air dan diberikan secara oral. Langkah yang kedua adalah mengatasi dan mencegah hipotermia. Nah, hipotermia adalah keadaan di mana suhu tubuh ada di bawah 36 derajat Celcius dan sering ditemukan pada balita gizi buruk. Adapun cara mengatasi hipotermia ini adalah dengan menutup atau menghangatkan badan balita menggunakan pakaian atau selimut. Langkah ketiga adalah mencegah dan mengatasi dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, kita harus tetap mengupayakan memberikan terapi rehidrasi secara oral. Namun apabila tidak memungkinkan secara oral, maka cairan bisa diberikan melalui pipa nasogastrik. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi kadar natrium dan menambah kadar kalium. Langkah yang keempat adalah memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit dengan memberikan mineral mix yang ditambah ke dalam formula WHO dan Resomal. Langkah yang kelima adalah mengobati infeksi. Kebanyakan dari balita gizi buruk menderita berbagai jenis infeksi namun tidak menampakkan gejalanya. Jadi, semua balita gizi buruk yang dianggap menderita infeksi akan diberi antibiotik apabila dia datang ke fasilitas kesehatan. Langkah keenam adalah memperbaiki kekurangan zat gizi makro. Balita gizi buruk yang telah mendapat RUTF tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali terdapat tanda klinis seperti kekurangan vitamin A serta ada riwayat campak dalam 3 bulan terakhir. Langkah ketujuh adalah memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Pemberian makanan untuk fase stabilisasi dan transisi ini adalah untuk anak gizi buruk yang ada di layanan rawat inap. Adalah memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Nah,
Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemilihan jaringan tubuh, sehingga memerlukan energi sebanyak 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein sebanyak 4-6 gram kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa pemberian RUTF atau F100. Nah, langkah 9 adalah memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Perlu diberikan petunjuk kepada keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang dan menciptakan suasana yang nyaman, seperti bermain dan bernyanyi bersama anak. Langkah yang terakhir adalah mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Kriteria sembuh dari gizi buruk adalah jika berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari -2 standar deviasi atau lingkar lengan atas di atas 12,5 cm dan yang paling penting adalah tidak adanya edema.